Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin serahkan waktu di depan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami ingin menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, sehingga kami boleh sungguh mendengarkan firman Tuhan yang boleh hidup di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga hidup ini adalah hidup yang dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca dari Lukas pasal yang ke-12. Kita akan membaca mulai ayat 16 dan seterusnya. Lukas 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Sampai di sini saja kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada seorang filsuf Prancis ya yang bernama René Descartes ya, René Descartes. Dia menulis sebuah buku ya berjudul Method on Discourse ya. Pada tahun 1637 dia menulis bukunya, dan di dalam bukunya itu ada sebuah diktum yang menjadi sangat terkenal ya. Diktumnya itu berbunyi cogito ergo sum ya, dalam bahasa Latin. Karena pada waktu itu semua tulisan dan sebagainya yang berbau ilmiah itu mesti di dalam bahasa Latin ya. Jadi dia menulis cogito ergo sum. Artinya apa? Artinya dalam bahasa Inggris I think therefore I am ya. Saya berpikir maka saya ada. Begitu. Tanpa terasa sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Descartes ini sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat revolusioner pada waktu itu ya. Tentu tidak dengan segera, tetapi kemudian kita melihat 100 tahun lagi kemudian filsafat daripada Descartes, rasionalisme disatukan dengan filsafat dari Inggris, empirisme, itu kemudian menjadi satu yang disatukan oleh seorang filsuf dari Jerman, Immanuel Kant, lalu kemudian menjadi zaman pencerahan, enlightenment, menjadi zaman pencerahan. Dan zaman pencerahan itu adalah cakal bakal daripada masyarakat modern sampai pada saat ini. Ya, meskipun kita abad lalu sudah berbicara mengenai postmodern, tapi saya merasa bahwa orang yang berkata-kata tentang postmodern itu sebenarnya tidak mengerti apa yang diperjuangkan oleh postmodern. Sehingga kalau kita melihat bahwa pembicaraan mereka, omongan mereka, itu semuanya tetap aja masih modern. Ya, masih modern. Cuma ngomong seperti seolah-olah mengerti mengenai postmodern, tapi mereka tidak keluar daripada lingkaran modern. Nah, apa sebenarnya kelebihan daripada diktum daripada Descartes?
Kita lihat dengan diktum daripada Descartes ini, dia mengatakan I think, therefore I am. Nah, pada waktu itu kita melihat bahwa pikiran daripada masyarakat itu masih merupakan satu pikiran bersama. Ya, jadi mereka pada waktu itu masih dikuasai oleh kepercayaan firman Tuhan. Seluruh Eropa kita melihat bahwa mereka itu semua sebenarnya sejak dari zaman Konstantin lalu kemudian menjadi Kristen, pelan-pelan seluruh Eropa itu dimenangkan menjadi Kristen, ya. Sehingga pikiran mereka itu adalah pikiran Kristiani. Tapi sejak zaman abad 17 itu maka keluar diktum I think, therefore I am. Kita melihat apa? Pada waktu itu mereka cuma melihat bahwa kepercayaan mereka itu diatur oleh komunitas. Komunitas mereka adalah komunitas Kristen. Jadi mereka berpikir secara Kristen, bertindak secara Kristen, begitu kan? Tetapi dengan munculnya kemudian diktum daripada Descartes ini, perlahan-lahan 100 tahun kemudian mencapai puncaknya, lalu kemudian pola pemikiran daripada orang Eropa itu kemudian beralih, ya, menjadi kepada sebuah kesadaran pada saya. I think. Siapa yang berpikir? Saya yang berpikir, ya. Dan saya sadar saya inilah, ya, yang hadir di dalam dunia ini, lalu kemudian menentukan keberadaan saya dengan cara saya berpikir. Dengan saya berpikir, ya. Nah, sampai di sini kita lihat bahwa muncul zaman pencerahan. Di situ kita lihat zaman modern ditetapkan pada waktu itu, lalu kemudian menjajah seluruh dunia ini. Pemikiran orang di dalam seluruh dunia ini dijajah oleh modernisme. Pola pikir dari setiap orang kemudian dijajah dengan modernisme. Ya, kita lihat keberadaan, kebenaran daripada firman Tuhan diragukan, ya. Sekarang banyak teori-teori daripada yang mereka bilang ilmiah, ya, ilmiah dalam tanda kutip. Tapi yang namanya ilmiah itu bagaimanapun tetap pakai iman. Begitu sebenarnya. Tapi mereka menyembunyikannya di dalam istilah ilmiah. Sehingga orang pada zaman sekarang, ya, apalagi siswa-siswa bukan di sekolahan, oh, diajarkan Big Bang Theory. Oh, Tuhan tidak ciptakan dunia ini. Itu cerita kuno, itu cerita mitos, begitu kan? Yang benar adalah Big Bang Theory. Ya, ada satu ledakan, lalu terjadi alam semesta dan sebagainya, begitu kan? Oh, itu bisa dihitung, ya. Ada seorang dari Indonesia pergi ke Jerman, ya, yang pintar sekali. Dia ambil kuliah matematik. Dia bilang, saya bisa hitung dengan matematika itu teori evolusi adalah teori yang benar. Wih, dengan matematik. Saya bilang pasti di tengah-tengah itu ada lompatan iman. Cuma dia tidak lihat, saya juga nggak ngerti matematik dong. Ya, jadi ya, tapi dia bisa lebih percaya, lebih yakin kepada perhitungan matematis yang membuktikan bahwa evolusi itu lebih benar daripada Tuhan menciptakan dunia ini. Seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan penguasaan daripada modernisme itu kita sampai pada zaman sekarang. Ya. Tapi meskipun kita sudah kenal dari abad yang lalu, ya, dari abad 19, kita sudah mengenal istilah apa yang namanya sekularisme. Karena modern maka kita menjadi sekuler, ya. Tetapi ada seorang penulis yang sangat berpengaruh. Sebenarnya dia, kalau saya pikir-pikir, semua tulisannya itu mungkin kita sudah biasa, sudah tahu, sudah sudah mengerti dah melihat akibat-akibat dari modern. Tapi dia bisa menunjukkan dari sejarah, ya. Dia lukiskan
dari pertama misalnya rasionalisme ini Descartes, lalu kemudian ke zaman pencerahan, kemudian akibatnya terus sampai sekarang, dan akibat-akibat daripada semua itu sebenarnya kita udah tahu, begitu kan? Ya, dan salah satu hal yang dikemukakan akibat daripada modernisme itu adalah kehidupan individual daripada masyarakat modern. Kehidupan individu daripada masyarakat modern. Ya, itu melalui sejarah yang dikemukakan secara bagus sekali, secara jelas sekali, dan kita dengan jelas melihat bagaimana pengaruh daripada modern ke sekuler, dari sekuler itu kepada semua segi-segi aspek-aspek di dalam kehidupan kita yang sebenarnya dipengaruhi oleh modernisme itu. Ya, dia mengemukakan apa yang dia berikan istilah adalah immanent frame. Ya, saya tidak tahu apakah itu istilah daripada dia sendiri atau sebelumnya sudah dipakai. Mungkin ada yang sudah pakai itu, tapi kemudian populernya dunia itu tahu cuma dipopulerkan oleh Charles Taylor ini. Immanent frame, ya, bingkai imanen. Ya, saya ingin jelaskan dulu apa yang namanya secular age ini yang digambarkan oleh Charles Taylor sebagai bingkai imanen. Ya, konon di sebuah desa, ya, ceritanya ada sebuah lukisan yang raksasa yang ditempatkan di tengah-tengah desa. Desa tidak terlalu banyak, ya, sehingga karena ini diletakkannya di tengah-tengah daripada desa tersebut, maka mereka kalau mau berjalan pasti melewati lukisan tersebut, ya. Sebuah lukisan besar dengan bingkai, ya, daripada emas, ya, melukiskan sebuah gambar yang menurut ceritanya gambar ini sebenarnya bukan sekedar gambar biasa, tetapi merupakan sebuah gambar yang misterius, ya, yang sebenarnya kalau orang-orang bisa memperhatikannya, maka gambar ini sebenarnya bisa membawa seseorang kepada sesuatu yang transenden, yang melampaui bingkai itu, lalu kemudian bisa sampai ke langit di sana, dan dari sana kemudian mereka mendapatkan pengalaman yang membuat mereka menjadi sangat berbahagia. Nah, ceritanya gambar itu makanya dipasang di tengah kota adalah mempunyai efek seperti demikian. Tapi penduduk kota, penduduk desa sudah terbiasa dengan adanya gambar ini. Oh, itu gambar. Oh, katanya bisa menculang, bisa melewati bingkai, bisa mencapai langit, bisa memberikan kebahagiaan. Oh, ya seperti itu. Tapi mereka lewat tanpa merasakan lukisan itu benar membawa mereka melewati bingkai-bingkai emas itu. Mereka lewat, oh ini biasa. Oh, tiap hari lewat. Oh, tiap hari lihat. Oh, sudah terbiasa. Oh, enggak ada apa-apanya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, begitu kan? Ya, jadi tidak ada penduduk kota yang merasakan manfaat daripada lukisan tersebut. Lalu kemudian ada seorang artis muda, ya, artis muda datang berkunjung ke desa itu, kemudian mendengarkan mitos tersebut, mendengarkan cerita mengenai gambar yang besar dan diletakkan di tengah-tengah desa itu, ya, diceritakan gambar itu nanti bisa membawa kita menculang melampaui gambar itu sendiri, lalu bisa sampai ke langit, dan dari sana kemudian ada tindakan daripada yang transenden menurunkan kepada kita rasa bahagia bukan main, begitu kan, ya. Jadi si artis muda datang ke sono, lalu kemudian dia lihat kalau penduduk lewat sudah biasa kok, ini gambar udah saban hari mereka lewatin, nggak ada apa-apanya kok, nggak ada apa, ya gambar, begitu kan. Nah, sedangkan si artis muda ini mulai memperhatikan, melihat,
Saya membaca cerita ini, saya ingat ya. Saya pada waktu itu jalan ke Amsterdam. Saya berjalan-jalan ke Amsterdam. Diingatkan, waktu itu saya masih di GRII, diingatkan Pak Tong, kalau berkunjung ke sebuah kota atau negara, kalau belum mengunjungi museum, itu artinya kamu belum pernah menginjak kota tersebut. Oh begitu ya. Jadi ya saya dengan teman pada waktu itu berjalan, lalu kemudian saya diantar ke museum dari Amsterdam yang terkenal itu ya. Lalu kemudian diantar, wah ini bagian mumi, ini bagian porselen, ini bagian apa, jalan. Tapi satu hal yang saya pengen itu adalah pada waktu itu melihat lukisan. Karena Pak Tong pada waktu itu seneng banget dengan lukisan. Jadi saya juga pengen ke bagian lukisan. Pergi ke bagian lukisan dan di sana itu ada sebuah lukisan dari seorang pelukis yang terkenal ya. Yaitu Rembrandt ya, pelukis dari Belanda ya. Dia melukiskan yang paling terkenal barangkali sebenarnya mengenai anak yang hilang ya. Tapi lukisan itu mungkin 2 kali 4 meter ya, 2 meter kali 4 meter. Lalu pada perang dunia diangkut ke Jerman ya. Tapi kemudian Jerman kalah perang, itu lukisan diangkut lagi, direbut oleh Rusia. Ya, sehingga sekarang lukisan itu adanya di Rusia di kota Saint Petersburg ya, Saint Petersburg di Rusia. Ukurannya besar sekali ya. Dan Belanda jadinya ketinggalan, cuma kecil aja ya. Sebesar kertas folio paling cuman segitu ya, kecil lukisan daripada pelukis yang sangat terkenal ini yang bernama Rembrandt ya. Jadi saya datang temukan ya, saya cari itu lukisan sebab saya pengen lihat ini lukisan terkenal nih yang harganya itu sulit ditaksirkan ya, mana bisa menilai nih lukisan ini kan. Nah saya pergi sana, sudah keliling itu bertingkat-tingkat, capek bukan main, baru terakhir sampai ke bagian lukisan. Lalu kemudian saya lihat ya. Terus sampai pada lukisan tersebut saya perhatiin, itu lukisan apa bagusnya ya. Kenapa lukisan gelap-gelap begini ya. Mungkin jiwanya Rembrandt itu gelap kali ya. Enggak ada cat yang terangnya begitu kan. Wah ini jiwanya kelabu nih kali ini ya. Padahal saya nggak tahu pada waktu itu barangkali belum diketemukan cat kuning, cat merah, begitu kan? Baru cat yang gelap begitu. Tapi Rembrandt sangat terkenal melukiskan dengan konsisten itu cahaya dari mana, gitu kan? Ya, cahayanya dari mana? Ya. Nah saya lihat itu ya, cahaya dari sini sobot gitu ya, apa bagusnya ya gambar lukisan itu pada waktu itu dengan judul Yeremia ya, Yeremia yang merenungkan kejatuhan daripada Yerusalem pada waktu itu. Ya, saya lihat gitu ya. Kebetulan di dekat lukisan itu ada bangku. Wah puji Tuhan saya bilang. Saya sudah capek keliling begitu besar museum ya. Saya duduk aja di bangku. Malu kan kalau cuma duduk-duduk kayak pelangak-pelongok kan. Pura-pura lihat lukisan gitu kan. Pura-pura aja. Padahal sebenarnya capek cuman gitu kan. Lalu datang orang bule. Lihat lukisan. Itu bule bagaimana ngelihat lukisannya? Saya bilang tuh bule kenapa ya kesambet? Begitu kan lihat lukisan. Saya dari tadi nggak lihat apa-apa. Lukisan orang tua gelap. Apa bagusnya ya? Apa bagusnya ya? Kalau dia lihat ya, kira-kira setengah jam dia berdiri di situ loh. Ya, cuman lihat dia. Wah, bagus. Wah, begitu kan?
bisa menikmati lukisan itu selama setengah jam. Saya setengah menit aja udah kebanyakan rasanya. Begitu kan? Apa nih lukisan begini? Apa ininya gitu? Apa bagusnya? Heran dia bisa setengah jam dia liatin apa ya gitu ya. Heran saya. Begitu kan? Begitu. Nah jadi penduduk desa itu kayak saya. Apa sih lukisan? Oh biasa. Lewat. Begitu kan? Tapi artis muda ini mungkin memperhatikan, ya, memperhatikan bagaimana ya. Katanya lukisan ini bisa keluar dari bingkai emasnya, daripada figuranya emas ini, ya. Bagaimana ya? Dia perhatikan, terus dia fokus pada lukisan itu dan terjadi pada dirinya. Mendadak-dadak dia merasakan, oh, ternyata lukisan itu secara misterius itu lalu kemudian seperti menjulang ke langit-langit. Dan di langit-langit itu kemudian turun sesuatu yang memberikan satu kebahagiaan yang luar biasa. Turun kepada dia. Lalu dia berkata, ternyata kalau kita hanya lewat saja, kita hanya cuma melihat bingkai emas, figura emas, kotak dari emas dan tidak lebih dari itu. Tapi kalau kita mau memusatkan diri, melihat lukisan itu dengan baik, maka ternyata benar. Lukisan itu berhubungan dengan yang transenden dan yang transenden itu memberikan satu rasa bahagia kepada dia pada waktu dia memperhatikan lukisan itu. Nah, sebenarnya gambaran daripada cerita ini adalah lukisan bagaimana seseorang itu terpaku, ya, terpancang kepada satu buah lingkaran yang imanen, yang dia tidak tembusi, ya, sebuah lingkaran yang ada di dunia ini. Ya, yang kelihatan di dalam dunia ini yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Cuma that's it. Immanent frame itu cuma demikian. Sehingga mereka kemudian membiarkan diri mereka berada di dalam lingkaran imanen tersebut. Nah, kita melihat ya contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 12. Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan, ya. Dia menceritakan mengenai seorang kaya yang berlimpah-limpah hasilnya. Lalu kemudian orang kaya ini diceritakan oleh Tuhan Yesus, dia bertanya dalam hatinya, ya, dalam pikirannya. Apakah yang harus aku perbuat? Perhatikan. Ya, apa yang harus aku perbuat? Ya, sebab persoalannya aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah aku. Ya, hasil tanah aku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Ini yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dan sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, meskipun ini sebenarnya sebuah perumpamaan yang diberitakan 2000 tahun yang lalu, tapi sebenarnya perumpamaan Tuhan Yesus ini menggambarkan keadaan daripada immanent frame. Meskipun pada waktu zaman Tuhan Yesus ini belum menjadi sebuah culture, ya, menjadi sebuah kebudayaan daripada yang sangat meluas, yang menguasai kebanyakan orang pada
zaman itu ya, mungkin hanya ini individual karena mereka lebih pada waktu itu mempunyai komunitas bersama ya, apa-apa bersama kita lihat gereja mula-mula juga bersama, berdoa bersama, perjamuan kudus bersama, PA bersama, mendengarkan pengajaran rasul, semua bersama. Itu masih komunitas kan, masih bersama. Tapi kemudian sesudah Descartes memberikan kesadaran, aku yang berpikir, aku yang menentukan apa yang aku mau pikir, aku yang menentukan apa yang akan aku perbuat. Dan ini kemudian jelas sekali digambarkan oleh Tuhan Yesus apa yang namanya immanent frame. Ya, yang kita lihat adalah begini, saudara. Semua apa yang dikatakan oleh perumpamaan yang diceritakan mengenai orang kaya yang bodoh ini adalah sesuatu hal di mana segala sesuatu itu berada di dalam lingkaran imanen. Lingkaran imanen itu maksudnya adalah lingkaran yang ada di dalam dunia ini. Dengan lain perkataan, mudahnya begini. Di mana Tuhan diberikan ruang di dalam kehidupan dia. Dia tidak melihat bahwa hasil daripada lumbungnya itu semua dari Tuhan. Tidak. Hasil daripada kekayaanku. Ya. Lalu apa yang aku perbuat? Oh, aku akan perbuat ini. Aku akan perbuat ini. Aku akan perbuat ini. Aku akan perbuat ini. Sama sekali tidak ada Tuhan. Sama sekali tidak ada peran daripada Tuhan. Nah, yang disebutkan immanent frame oleh Charles Taylor itu adalah seperti demikian. Artinya apa? Tuhan tidak diberikan ruang di dalam kehidupan kita. Enggak ada ruang. Mungkin satu-satunya ya, kita mungkin akhirnya terpaksa memberikan ruang kepada kita. Kalau mungkin kalau kita itu berada di dalam lingkaran daripada lukisan yang berfigura emas itu. Kalau kita ada di pinggiran ya, seperti apa misalnya ya, pada waktu misalnya wah kita kena kanker lalu kemudian dokter sudah angkat tangan. Sebelumnya kita menaruh harapan pasti meskipun orang Kristen namanya ya Tuhan yang sembuhkan. Tapi melalui dokter, melalui pengobatan, melalui kemo, melalui ini, melalui itu dan sebagainya. Ya, tapi itu di belakang sono, begitu kan? Tapi yang penting itu adalah dokter yang pintar, obat yang manjur, begitu kan? Tapi nanti sampai pada satu waktu dokter angkat tangan. Maaf, tidak ada lagi harapan. Mau diobatin bagaimanapun tidak ada harapan. Saya rasa kamu dipepet ke dalam pinggiran daripada immanent frame ini. Baru di situ terpaksa. Nungging-nungging. Kita minta Tuhan campur tangan. Karena sudah lihat apa yang dilakukan oleh dunia sudah tidak mungkin menembus persoalan daripada kita. Wah, baru kita merasakan perlu adanya yang transenden. Ya, itu mungkin juga kita pada saat terakhir diberikan kesadaran. Ya, banyak orang yang tetap mengandalkan manusia, mengandalkan obat. Ya, ada seorang yang sakit ya, kanker, lalu kemudian diberikan suntikan. Ya, satu suntikan dari Amerika. Harganya berapa? Satu suntikan harganya 350 juta. Ya, 350 juta. Mau nggak nih suntikan? Dia harapkan pada suntikan kan. Suntik. Supaya saya baik, saya supaya sembuh. Harapannya pada apa? Pada suntikan. Nggak ada harapan pada Tuhan. Ya, suntik 350 juta.
Kurang. Dokter bilang mesti satu lagi nih suntikan. Udah tanggung 350, kumpulin lagi duit 350 lagi. Satu suntikan lagi nih. Ya, suntik lagi 700 juta. Gitu kan? Ya, lumayan baik. Sebulan lagi, tambah parah. Begitu kan? Harapan kita itu ada di mana? Ada di suntikan. Ada di apa yang dikatakan dokter ini obat dari Amerika. Cumanya mahal sekali. Tapi mau apa enggak? Ya, kalau saya, enggak ya. Suntik mati. Enggak suntik mati ya. Mending mana? Ya mending saya makan dulu 350 juta gitu ya terus mati ya. Daripada disuntik sakit. Terus akhirnya mati juga. Begitu kan? Buat apa? Begitu kan? Ya. Nah, jadi tolong saya nanti kalau sakit-sakit gitu suntik mati aja, jangan suntik 350 begitu kan? Ya. Nah, tapi manusia itu seperti itu tuh. Ya, apa yang aku perbuat, apa yang aku inginkan, apa yang aku akan kerjakan. Gereja nih. Nah, di awal tahun biasanya mereka apa? Mereka sudah siap dengan apa yang namanya rencana kerja. Karena banyak yang dari perusahaan semua bikin rencana kerja. Metodenya pakai apa? Metode kerjanya. Lalu kemudian cara bagaimana? Bagaimana kita bisa? Bagaimana kita ini? Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang kita akan lakukan? Apa yang kita rencanakan? Strateginya seperti apa? Semuanya aku. Kami di SMC banyak sekali berhubungan dengan gereja dan pemimpin-pemimpin gereja ya. Kemudian seringkali kami mendorong mereka untuk berdoa misalnya kan, mengizinkan apa sih begitu kan ya. Ada satu gembala, wah saya mau keluar dari gereja nih. Wah ini gereja ribut-ribut melulu nih begini-begini. Saya bilang kamu udah doa apa belum? Ya, coba kasih kesempatan ya, kasih kesempatan kepada Tuhan dong. Ya, apa yang Tuhan mau misalnya ya. Kalau kamu misalnya di gereja ini dan harus menderita, misalnya tergencet dan itu Tuhan mau, ya kamu mesti mau. Ya kamu mesti lakukan. Tetapi kamu cari dulu apa yang Tuhan mau. Tuhan ingin berikan tempat pada Tuhan. Berikan ruang pada Tuhan. Tapi pemimpin gereja kalau sudah mulai rapat lupa Tuhan. Memang dibuka dengan doa, diakhiri dengan doa. Tetapi sepanjang pembicaraan, apa Tuhan dikasih tempat? Enggak. Apa Tuhan dikasih pemikiran? Enggak. Apa Tuhan dikasih kesempatan ya untuk memberikan kepada mereka bagaimana? Ada enggak? Enggak ada. Jadi kita lihat tanpa sadar kita orang Kristen sama. Kita ada di dalam iman frame. Tidak kasih Tuhan untuk bertindak. Kita menghadapi persoalan apa? Langsung pikiran kita yang berjalan. Oh Tuhan mau kita berpikir dong. Sama kan? I think therefore I am. Kita mengandalkan pikiran kita. Mengandalkan rencana kita. Mengandalkan apa yang kita akan perbuat. Ya, semua ke arah situ, semua ke arah situ, semua ke arah situ. Di mana Tuhan? Seringkali saya tanyakan, mana sih Tuhan dikasih kesempatan? Di mana sih? Di mana sih Tuhan diberikan ruang untuk campur tangan di dalam urusan kita? Ada enggak? Kita misalnya sederhana aja nih, kita berbakti di sini ya. Kita beribadah di sini. Kita kena immanent frame enggak? Mungkin kita kena immanent frame. Ya. Saya berbakti. Saya ikut kebaktian. Saya
memuji Tuhan. Saya mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa. Saya mendengar. Semuanya saya kan. Tuhannya di mana? Ruang kesempatan Tuhan bekerja di mana? Hah? Oh ya, nanti waktu saya dengerin firman Tuhan, ya Tuhan berbicara. Begitu kan? Kamu alami enggak? Kamu berikan kesempatan enggak? Kamu seperti tadi ya. Kita ada di pinggiran kehidupan kita. Wah, nungging kita berdoa. Minta Tuhan sembuhkan, minta semua. Tapi kita waktu kebaktian seperti mati-matian kita berdoa. Aduh Tuhan, kalau kamu tidak turun tangan, saya tidak bakal dapat apa-apa. Semuanya aku memuji Tuhan. Kedengarannya bagus kan? Tapi aku mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Aku berdoa, aku ikut berdoa. Ya, aku mendengarkan pengajaran. Aku ini. Immanen frame enggak? Immanen frame. Semua dikotakkan di dalam lingkaran imanen. Ya, sehingga gereja tidak heran kan berpikir apa yang kita berikan menjadi jemaat itu senang. Nah, bagaimana kita pikirkan jemaat itu tertarik. Bagaimana kita membuat jemaat itu jangan tidur misalnya. Bagaimana kita memberikan entertainment kepada jemaat yang keren. Nggak kalah sama lampunya Coldplay misalnya. Begitu kan? Boleh dipikirin tuh, Mister. Kita pakai lampu dari Coldplay ya. Seperti itu loh ya. Mereka lihatnya, wah hebatnya lampunya. Hebatnya. Nyanyiannya sih gak hebat. Nyanyiannya sih cuman begitu-begitu aja. Dengerin aja. Gak usah ke Singapura kan. Gitu ya. Tapi seperti itu. Ya, kita bikin. Semua kita bikin. Kita ciptakan. Kita itu. Supaya membuat. Wah, jemaat terkagum. Jemaat begini. Jemaat begini. Jemaat begini. Sama kan. Semuanya imanen. Semuanya imanen. Kamu harapkan gak waktu kamu memuji Tuhan, sungguh-sungguh memuji Tuhan. Saya kadang-kadang kalau ke gereja gak bisa nyanyi. Karena lagu anak muda. Saya perlunya nyanyi lagu anak tua. Begitu ya. Untung ada juga disediain. Tapi kalau lagu orang muda, saya diam aja. Baru mau mulai belajar, udah berhenti gitu kan. Jadi ya gak bisa. Nanti lain kali datang lagi, lagunya lain lagi. Baru mau belajar, gak bisa. Jadi sampai sekarang gak ada lagu baru yang saya bisa. Ada gak memujinya? Jadi kurang ada saya. Saya memuji apa? Saya cuma liatin aja. Oh gak tahu lagunya gitu. Tapi semuanya di mana? Saya tidak mengerti, saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa memuji Tuhan. Saya. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan kita? Di mana ruang buat Tuhan kita? Di mana kita ketemu Tuhan? Seringkali dari mimbar berdoanya sudah bagus kan. Biarlah dalam kebaktian ini kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Di mana kita berjumpa dengan Tuhan? Di mana kita berjumpa dengan Tuhan? Di mana seperti yang dilukiskan di dalam cerita. Seorang artis muda. Lalu dia diam. Lalu dia lihat. Sedangkan ini sudah terbiasa. Kita terlalu biasa dengan kebaktian. Maka itu lewat saja. Seperti penduduk desa. Lewat aja. Apa sih? Tapi artis muda ini. Apa iya ya? Dan dia terpekur sana. Dia lihat di sana. Dan di sana kemudian
betul-betul dialami apa yang namanya yang transenden itu. Mau gak kamu sebenarnya pulang dari kebaktian, kamu rasakan Tuhan betul-betul berbicara kepada kamu. Pernah gak kamu memuji Tuhan, tapi sampai hati kita meluap untuk memuji Dia. Entah dari mana. Itu semangat untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga saya setuju kalau kita nyanyi bukan selewat aja. Saya setuju kalau kita tuh nyanyi bisa berulang. Karena pada waktu keberulangan itulah kita mulai kemudian masuk ke dalam lagu. Dan kemudian lagu itu menjadi bagian daripada hidup saya. Kemudian menjadi bagian dalam perkataan saya, omongan saya. Dan pada saat itulah kita baru memuji Tuhan. Dan pada waktu kita memuji, benar-benar sungguh memuji. Satu rasa yang aneh, yang tidak bisa diceritakan, yang misterius. Wah, membuat kita berapi-api, terdorong untuk makin memuji Tuhan. Pernah gak kamu kebaktian seperti itu? Puji Tuhan. Saya rasa mungkin orang karismatik bisa sampai ke situ. Di dalam memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagunya sama. Tapi attitude-nya mungkin berbeda. Karena kita lebih dipengaruhi oleh modern. Yaitu tidak memberikan ruang bagi yang transenden. Bagi yang misterius. Bagi apa yang Tuhan dapat kerjakan. Kita tidak tunggu itu. Kita tunggu hasil daripada pemikiran. Daripada apa yang kita kerjakan. Mau gak saudara memberikan ruang bagi Tuhan? Baik dalam pekerjaan. Baik dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pendidikan anak. Di dalam kita bergereja. Di dalam kita melakukan apa juga. Tanyakan di mana Tuhan kita berikan ruang. Di mana kita berikan Tuhan untuk campur tangan. Di mana kita berikan Tuhan untuk intervensi di dalam masalah kita. Di mana Tuhan? Mari kita berdoa. Dalam hidup kita, seringkali kita terbuai dengan pikiran manusia. Terbuai dengan apa yang saya mau kerjakan. Apa yang saya rencanakan. Apa yang saya perbuat. Apa yang akan saya lakukan. Solusi apa yang saya akan kerjakan? Pemikiran apa yang saya wujudkan? Semua tentang saya. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan campur tangan dalam hidupmu? Where is God? Hampir sama. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Dan Tuhan tidak campur tangan. Mungkin setelah kita meninggal baru kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi selebihnya saya. Tentang aku. Tanpa memberikan ruang. Tanpa memberikan kesempatan. Sekalipun kita adalah orang Kristen. Bapak Ibu sekalian. Cobalah
di dalam keseharianmu selalu tanyakan, where is God? Di mana Tuhan pada waktu saya mau melakukan sesuatu? Di mana Tuhan pada waktu saya mau memikirkan sesuatu? Di mana Tuhan pada waktu saya mau merencanakan sesuatu? Biarlah sungguh nilai-nilai transenden yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab itu juga boleh kita nikmati, sehingga tidak rugi kita menjadi orang Kristen. Doa, minta Tuhan wujudkan di dalam kehidupan Anda. Tolong jemaat-Mu ya Tuhan, untuk setiap waktu tidak menonjolkan aku, saya, tapi kami senantiasa memberikan ruang bagi Tuhan. Apa yang Tuhan mau, aku kerjakan. Apa yang Tuhan mau, kita rencanakan. Apa yang Tuhan mau, kita lakukan dalam kehidupan. Memberikan ruang bagi Dia untuk bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, tanpa intervensi daripada Tuhan, maka cuma-cumalah ya Tuhan, karena lingkaran kami hanya lingkaran imanen. Tapi kami tidak menikmati Tuhan dalam kehidupan. Tolong kami semua ya Tuhan, berkati jemaat GLCC ini. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.